Pak Prabowo ini bukan baru kenal kita. Partai Amanat Nasional saya sudah mendukung ini untuk tahun yang ke-15. Kami mendukung Pak Prabowo sudah yang ketiga kali. Karena saya tahu, kita tahu Pak Prabowo ini pejuang sejati. Pak Prabowo ini sejak muda mempertaruhkan jiwa raganya, saudara, untuk rakyat Indonesia, untuk bumi pertiwi, untuk merah putih, untuk NKRI. Betul atau betul? Di Papua, Timor Leste, darat, laut, udara, beliau tidak pernah kenal lelah, berjuang dengan seluruh jiwa raganya untuk kemajuan Indonesia. Kami bersaksi, kami tahu persis. Begitu Indonesia demokrasi, beliau berjuang melalui partai politik. Partainya menjadi partai besar, punya DPR RI begitu besar, punya gubernur, punya wakil gubernur, punya bupati, punya wali kota luar biasa yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo. Kami tahu beliau seorang patriot sejati merah putih. Pak Prabowo tiba-tiba ada yang menilai Bapak 11 dari 100. Pantas tidak, saudara? Pantas tidak, saudara? Layak tidak, saudara? Punya etika nggak orang seperti itu? Maaf Pak Prabowo, saya tahan-tahan ini. Memang saya mau ngomong hari ini. Saudara-saudara, dengan gemilang prestasinya Pak Prabowo yang kita tahu semua, tapi Bapak tidak usah khawatir, Pak. Bapak saksikan kalau Bapak direndahkan, maka rakyat akan meninggikan Bapak, insya Allah. Kalau Bapak dihinakan, insya Allah rakyat akan semakin menghormati Bapak, insya Allah. Barang siapa yang menghinakan, maka hinalah dirinya sendiri. Saudara-saudara, Pak Prabowo memang punya adab yang sangat tinggi. Tidak pernah beliau ini ingin mencerca, menyerang, menjelekkan, tidak pernah mau. Itulah adabnya, akhlaknya Pak Prabowo, calon wakil presiden kita yang insya Allah 14 Februari 2024 akan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo, apapun kata orang, Pak, kami partai-partai pendukung seluruh rakyat Indonesia setia kepada Pak Prabowo. Apapun kata pihak lain, kami selalu bersama Bapak. Kami selalu bersama Bapak. Bersama rakyat, kami setia dan mendukung sepenuh-penuhnya kepada Pak Prabowo. Saudara-saudara, saya tidak ingin berpanjang. Saya ingin memimpin doa. Saya belum pernah memimpin doa, Pak. Tapi kali ini saya tadi tersentuh. Hari Kamis saya berpuasa. Begitu Pak Prabowo tahu saya berpuasa, sarapan paginya nggak mau depan saya. Ini di belakang. Adab akhlaknya Pak Prabowo sangat tertentu. Tapi saya akan berdoa, tolong diaminkan Pak Prabowo. Tolong diaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang Maha Pemberi
batas ya Allah. Tuntaskanlah ya Allah perjuangan saya, kami semua bersama Pak Prabowo 14 Februari 2024 mendatang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Wahhab, ya Wahhab. Wa qur Rabbi adkhilni munqala sirri wa akhrijni mukhraja sirri waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur Rabbi adkhilni munqala sirri wa akhrijni mukhraja sirri waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Insya Allah 15 Februari kita sudah punya presiden terpilih Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kepada sekalian. Salam konservasi yang saya hormati, yang saya hormatkan Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan sekaligus Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang juga sahabat lama saya, kawan seperjuangan, kawan di waktu susah, kawan sejati yang saya hormati, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan PAN, Mbak Putri Zulkifli Hasan. Ini punya PAN atas itu yang cantik-cantik masuk PAN semua ini. Ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran Lampung, Bapak Faisal Nusar. Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para ketua DPD Koalisi Indonesia Maju di Lampung, dari PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PBB, Gelora, PSI, Prima, dan Partai Gerindra. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya didampingi Sekjen Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, sekarang Asisten Khusus Menteri Pertahanan, kemudian juga saya mendampingi pendukung saya yang setia dari Nasab Harun, Saudara Rafi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Hari ini saya disambut dengan begitu semangat, dengan begitu meriah oleh saudara-saudara sekalian di Bandar Lampung ini. Ada hal yang tadi
Panjang jalan saya kira lumayan berkilo-kilo rakyat Lampung keluar dari rumah untuk menyapa saya. Saya ucapkan terima kasih rakyat Lampung. Saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh relawan Prabowo Gibran, seluruh relawan Koalisi Indonesia Maju yang dengan begitu sabar menunggu saya dan rombongan. Sekali lagi terima kasih. Saya dari tadi merasakan getaran dukungan dari saudara kita sekalian. Walaupun ada yang memberi nilai 11 dari 100, saya jawab dengan bahasa Betawi, emang gue pikirin. Yang penting hati rakyat Indonesia. Dan saya rasakan dari sejak tadi pagi. Dan hari ini sekali lagi saat ini di Lampung ini sungguh-sungguh saya merasakan betapa besar dukungan saudara. Tidak hanya itu, saya rasakan benar kerasnya genggaman emak-emak Lampung ini. Kalau kasih tangan gak mau dilepas. Tapi saya walaupun agak sakit juga sih, tapi saya anggap ini adalah begitu besar semangat dan dukungan rakyat kepada Prabowo Subianto dan lebih baik saya merasakan genggaman rakyat itu yang lebih saya hargai, itu yang lebih saya hormati, itu yang lebih saya cintai. Saudara-saudara saya, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, jangan sampai cucu-cucuku juga hadir di sini. Kita 33 hari lagi. 33 hari lagi kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga. Kewajiban kita sebagai warga negara adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat. Sebagai sebuah republik, sebagai negara demokrasi, kita menganut paham demokrasi yang artinya adalah rakyat yang berkuasa. Kita bukan plutokrasi. Plutokrasi artinya yang berkuasa orang-orang kaya, tapi kita demokrasi yang berkuasa adalah seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada tapinya. Tapi kekuasaan itu
hanya diwujudkan, hanya dilaksanakan di tempat pemungutan suara, di TPS. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau sungguh-sungguh saudara-saudara ingin Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, kalau saudara-saudara sungguh-sungguh ingin Prabowo Subianto dan Gibran memimpin negara ini bersama koalisi Indonesia Maju, datanglah ke TPS semuanya. Datang ke TPS dan gunakan hak Anda semua. Gunakan kekuasaan yang Anda miliki pada detik-detik itu, pada menit-menit itu. Gunakan, ikuti hatimu, saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Yang orang-orang yang menganggap dirinya pintar, orang-orang yang merasa dirinya pintar, tapi pinternya tidak sungguh-sungguh digunakan untuk rakyat Indonesia. Kita tidak jelas orang-orang itu bekerja untuk siapa, kita tidak paham, tidak mengerti. Yang jelas rakyat Indonesia sudah mengerti siapa yang akan membela rakyat dan siapa yang akan menipu rakyat. Saudara-saudara sekalian, tim kami tidak ragu-ragu, tim kami tidak belakni-belakno. Kalau orang Betawi bilang belakni-belakno, sebelah sini sebelah sana, ya. Lain di mulut, lain di hati. Memang lidah tak bergerak. Kita tegas, kita akan mengatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Dan kita harus jujur. Saya mengajak, kita bersyukur kepada semua pemimpin-pemimpin pendahulu kita. Semua pemimpin pendahulu kita ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi kita bersyukur karena sampai hari ini negara kita masih utuh, negara kita tidak terlibat dengan perang dengan bangsa lain, negara kita masih bisa menjamin makan untuk rakyat Indonesia, masih mengendalikan keadaan. Apakah kita sudah puas? Belum. Masih banyak rakyat kita, masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami kesulitan hidupnya. Karena itu tim kami koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran dan seluruh timnya, kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita, yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi
yang sudah dirintis oleh Pak SBY ini akan kami lanjutkan. Ini akan kita sempurnakan. Ini akan kita tambah demi rakyat Indonesia. Kami berpendapat, kami berkeyakinan, dan rakyat sudah mengerti bahwa negara kita sungguh-sungguh kaya. Negara kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa, luar biasa. Jadi kami bertekad menjaga kekayaan ini. Kami bertekad mengatur kekayaan ini. Kami bertekad mengelola kekayaan ini untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami bertekad akan bekerja sekeras-kerasnya, akan memberi segala yang ada pada kami untuk menjaga, mengelola kekayaan tersebut sehingga rakyat kita bisa merasakan hasil daripada kekayaan itu. Kita bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus berani. Kita berani. Kita jangan mau merasa rendah diri. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Kita jangan menyerah sebelum berjuang. Kita harus punya keberanian, terutama para pemimpin-pemimpin Indonesia harus berani dan harus bertekad dan harus berikhtiar dan harus memiliki kehendak yang keras menghilangkan kemiskinan dan bumi Indonesia. Negara Pancasila, negara Pancasila yang begitu besar, diberi karunia oleh Tuhan. Tidak boleh ada rakyat kita yang tidak bisa makan, yang tidak bisa mendapat pekerjaan. Itu tidak boleh ada di negara Pancasila. Saya minta mandat dari rakyat. Saya minta mandat dari rakyat. Prabowo dan Gibran minta mandat dari rakyat untuk menghilangkan kemiskinan dan Indonesia. Panitia, saya diberi waktu berapa lama di sini? Nanti ditegur lagi. Saudara-saudara sekalian, ada tukang hasut. Tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Jadi
mengadu saya sama rakyat, tapi pakai data yang keliru. Kalau orang Jawa bilangnya keliru, salah, datanya salah. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Itu tanah negara, Mas. Ini sudah mau nangkep nih. Prabowo emosi. Itu tanah negara, saya hanya dapat hak untuk berusaha di atas tanah itu. Namanya HGU, ada macam-macam lah, ada HTI, semua itu milik negara. Dan saya sudah katakan, setiap kali negara perlu, ambil semuanya. Dan saya sudah pernah menghadap presiden, saya sudah katakan, Bapak Presiden, untuk lumbung pangan rakyat Indonesia, kalau perlu semua lahan saya diambil. Saya dari sejak muda, saya sudah tekad mati untuk rakyat Indonesia. Malas. Dia bilang aku mau pakai uang rakyat utang untuk beli barang bekas. Dorong, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus? Kalau ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry loh. Dorong Mas. Tapi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? Kalau nggak pinter itu apa? Kalau sengaja menyesatkan rakyat itu apa? Sekarang sudah ya, dan itu sudah saya jelaskan. Sekarang kita bicara sedikit serius. Saudara-saudara sekalian, pemerintah Pak Joko Widodo, saya sekarang bagian. Dulu saya rival Pak Jokowi, benar? Dulu saya 2 kali kalah, benar? Tapi Pak Jokowi dan Prabowo Subianto tidak pernah saling menyakiti, tidak pernah saling menghujat, tidak pernah saling menjelek-jelekan. Karena baik Pak Jokowi dan baik Prabowo Subianto sama-sama cinta tanah air, sama-sama ingin berbakti kepada rakyat Indonesia. Karena itu, waktu beliau menang tahun 2019, beliau ajak saya bergabung, ajak saya bersama-sama membangun Indonesia. Saya katakan siap, saya bersiap untuk bersama. Dan kita sekarang sudah
membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Rakyat bisa merasakan apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi. Rakyat sudah bisa mengatakan, dan Prabowo Subianto dan Gibran siap melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Tujuan kita adalah membawa dan membangun Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, menjadi negara kaya, menjadi negara yang punya industri, yang bisa membangun industri. Kita ingin Indonesia bikin mobil sendiri, bukan terus-menerus beli mobil buatan negara lain. Kita mau punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita mau punya motor buatan Indonesia sendiri. Kita mau punya produk-produk buatan Indonesia sendiri. Kita mau pabrik-pabrik ada di Indonesia. Kita mau nilai tambah dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu perjuangan kita. Itu perjuangan Joko Widodo. Itu perjuangan Prabowo Subianto. Itu perjuangan Zulkifli Hasan. Itu perjuangan kita semua. Kita ingin Indonesia terhormat, rakyat Indonesia hidup dengan baik. Itu perjuangan kita, saudara sekalian. Dan karena itu kita tidak akan gentar, kita tidak akan lelah, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan takut dengan hujatan, dengan ejekan, dengan fitnah. Kita berada di jalan yang benar. Kita yakin rakyat bersama kita, saudara sekalian. Dengan demikian, saudara-saudara, saya sudah siapkan suatu buku. Bukunya namanya Strategi Transformasi Bangsa. Saya minta tim saya kirim ke TKD, sebarkan kepada seluruh stakeholder, seluruh elemen, seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Lampung untuk disampaikan ke rakyat. Intinya kita akan maju dengan pesat. Pertumbuhan kita akan meningkat dan kita akan melaksanakan pemerataan kekayaan supaya dinikmati oleh seluruh rakyat kita. Dan yang paling pertama, upaya kita membantu seluruh rakyat. Begitu kita terima mandat, hari pertama kita menerima tugas, hari pertama kita dilantik, kita akan segera mulai bekerja. Dan prioritas kita pertama adalah memberi makan bergizi untuk semua anak Indonesia. Anak-anak Indonesia adalah masa depan kita. Anak-anak Indonesia harus tumbuh pintar, cerdas, kuat, bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia. Anak-anak Indonesia harus bisa punya pekerjaan yang layak, pekerjaan dalam negara modern, pekerjaan dalam negara industri, pekerjaan dengan upah yang sangat baik. Kita tidak mau anak-anak kita menerima upah murah lagi. Tidak ada lagi upah-upah murah. Kita ingin Indonesia rakyatnya hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, itu perjuangan saya, itu perjuangan Prabowo Gibran, itu perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saya minta dukungan Anda semuanya, saudara. Saya minta kalau ada yang kasih nilai 11 dari 100, aku minta dari Lampung
nilainya minimal 85. Sanggup? Saya tidak minta 99, tidak. 85, Lampung bisa, bisa, bisa. Terima kasih rakyat Lampung, terima kasih. Bersama-sama kita menuju Indonesia yang hebat, teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya kira cukup sekian daripada nanti saya kebablasan. Kalau begitu semangat, kadang-kadang tadi sudah, saya sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden